Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memberikan opini kami tentang perubahan batas usia minimum Capres dan Cawapres dari mata kuliah Legal Drafting. Selamat menyaksikan. Mas, boleh tanya-tanya mas? boleh mas, silakan. Namanya siapa? Saya Rika Ardiansa mas, Dari kelas? dari kelas HKI 5F. Oh baik, saya jadi gini mas, saya mau tanya bagaimana pendapat masnya tentang perubahan syarat minimum usia Cawapres dan Capres yang terjadi saat ini? Ya, kalau menurut saya itu tentang perubahannya itu tidak ada yang dimasalahkan ya mas ya. Sepertinya itu kan pada awalnya kan perubahannya bukan perubahan, pada awalnya kan peraturannya adalah batas minimum usia Capres dan Cawapres itu adalah 40 tahun. Ya. Nah, lantas itu ada sedikit perubahan atau modifikasi lah menurut saya, bukan perubahan secara perubahan tapi ada pengecualian, yaitu boleh di bawah 40 tahun asalkan pernah menjadi pejabat atau jadi kepala daerah. Seperti saja itu. Menurut saya itu sih mas, tidak ada yang saya masalahkan. Ya sudah diputuskan. Berarti masnya setuju dengan hal tersebut atau tidak? Nah, ya saya sendiri itu sebenarnya setuju saja, tetapi artian setuju itu balik lagi ke dalam prosesnya, dalam perubahan itu loh, tidak pas waktunya. Sepertinya kan misalnya ada seseorang yang berusia 35 tahun dan akan pemilu gitu kan. Iya. Nah, lantas dia itu mengubah undang-undang mepet pas pemilu itu loh mas, Iya, sehingga nggak tepat waktunya itu nggak pas. Jadi ya menurut overall itu menurut saya setuju saya mas. Oh ya, terima kasih ya mas. Terima kasih, sama-sama. Mas, boleh tanya-tanya mas? Iya, silakan. Namanya siapa? Nama saya Dimas Sekardana, Dari kelas? HKI 5F. Baik, jadi gini, menurut pendapat Anda tentang perubahan syarat minimum usia Cawapres atau Capres yang terjadi saat ini gimana? Mengenai permasalahan perubahan batas usia Capres dan Cawapres, Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur bahwasannya persyaratan menjadi Capres dan Cawapres berusia paling rendah 40 tahun, sehingga siapapun yang berusia di bawah 40 tahun tidak dapat mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Hal tersebut membuat salah satu calon presiden dan wakil presiden mengalami keberatan sehingga mengajukan uji materi. Pada akhirnya MK mengabulkan permohonan pengujian undang-undang tersebut dengan mengeluarkan putusan nomor 90 garis miring PUU strip XX 11 strip 2023 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2023. Mahkamah Konstitusi memberikan izin bagi individu yang belum mencapai usia 40 tahun untuk ikut serta dalam pemilihan presiden dengan syarat bahwa mereka telah atau sedang menjabat dalam posisi yang dipilih melalui proses pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga hal tersebut menimbulkan kontra bagi sebagian masyarakat, yaitu mengapa permohonan pengujian itu diajukan ketika sedang atau dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden. Seakan-akan hal tersebut menjadi kepentingan politik dari salah satu paslon guna melancarkan langkahnya melihat bahwa orang tua dan pamannya merupakan orang yang sangat berpengaruh di dunia konstitusi. Oh, jadi menurut masnya setuju nggak dengan keputusan hal tersebut? Atau Saya kontra terhadap hal tersebut karena seakan-akan hukum merupakan sebuah hal yang dipermainkan. Hukum dapat diubah sesuai kemauan pemerintah sehingga hukum tidak memiliki kekuatan tetap. Ibarat sebuah peraturan yang ketika pelaku melanggar peraturan tersebut, bukannya si pelaku yang memperbaiki perbuatannya, namun peraturan tersebut yang menyesuaikan perbuatan si pelaku. Oke, baik, terima kasih ya mas atas Terima kasih. wawancaranya. Mas. Oh iya. Misi mas mengganggu waktunya. Oh iya ya, nggak apa-apa. Gimana? Boleh kenalan dulu gak mas dengan mas Oh, siapa dan perkenalkan. kelasnya kelas apa mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Burhanuddin, saya dari HKI 5F. Nah, boleh geser dikit mas. Biar Oh, enak iya, di iya. kameranya. Gimana? Jadi mengenai isu yang baru-baru ini terjadi atau mungkin katakanlah sebelumnya terjadi mas, Iya. tentang perubahan usia minimum capres dan cawapres. Nah, itu saya ingin tahu pendapat mas itu tentang hal itu bagaimana? Oh, Pendapat batas minimum Cawapres dan Capres ya? Ya. Oh iya, yakin. Jadi kalau menurut saya sih batas minimum itu bagi saya ya hal positif sih bagi generasi muda, karena kayak sebagai apa ya? Sebagai udara segar lah bagi generasi muda yang ingin berkecimpung dalam hal politik, karena mengingat
yang dirubah itu sebenarnya kan bukan batas umurnya, tapi ada pengecualian, yaitu sebagai apa ya, yang sudah pernah memimpin suatu daerah itu boleh melakukan apa ya, mencalonkan suatu jadi seorang presiden gitu. Bagi saya itu sebagai apa ya, bentuk atau sarana untuk tempat untuk para generasi muda untuk apa ya, memimpin suatu negara itu sih. Oh, jadi kesimpulannya Mas itu setuju dengan perubahan batas minimum ini? Kalau saya sih setuju saja sih, karena kan itu juga apa ya, ini sekarang kan juga udah zaman modern, pastinya membutuhkan suatu pemimpin yang lebih apa ya, lebih kompeten di bidang sekarang gitu loh, karena sekarang kan juga teknologi juga berkembang, pastinya generasi muda juga apa ya, lebih bisalah untuk mendirikan hal tersebut. Oh, baik Mas, terima kasih atas pendapatnya. Oh iya, sama-sama. Mas, misi Mas. Apa Mas? Boleh kenalan dulu Mas dengan Mas siapa? Saya Dilo dari HKI 5F. Jadi gini Mas, ini kan terkait tentang isu perubahan usia minimum capres dan cawapres kan Mas ya. Ini saya ingin tahu pendapat Mas itu tentang perubahan dari minimum usia capres dan cawapres itu seperti apa Mas? Silakan. Ya, kalau itu menurut pandangan saya terkait perubahan syarat minimum usia capres-cawapres, saya ambil dari hukum sebelumnya Mas, yang belum diperbarui mengatakan bahwasanya berusia paling rendah 40 tahun untuk boleh mengajukan diri. Dan putusan MK yang terbaru mengenai pembaruan undang-undang yang menambahkan bahwa boleh apabila calon tersebut pernah menduduki jabatan pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Tentunya bagi saya pribadi agak shock karena saya sebagai pengamat politik tentunya sangat lucu dikarenakan perubahan tersebut memang dilandaskan atas keinginan seorang pemimpin yang ingin menjadikan anaknya sebagai penerus. Memang ini spekulasi pribadi saya Mas, tapi dilihat dari kenyataan bahwa kebanyakan masyarakat juga kontra atas ketidakprofesionalan pejabat pemerintah. Ini sangat menyayat dan menciderai banyak masyarakat, dan ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih dikendalikan oleh keinginan politik dinasti yang dolim, dan ini sangat miris-miris untuk undang-undang Indonesia sendiri. Itu Mas. Oh, jadi kesimpulannya itu masih kontra dengan nggak setuju dengan perubahan ini atau tentang aturan batas usia ini? Iya, saya memang tidak setuju sekali. Oh, terima kasih Mas. Baik. Ya, Waktunya. salah satu kepala. Mas, boleh tanya-tanya Mas? Oh iya boleh Mas. Namanya siapa Mas? Nama Rizky Ramdhani Setiawan Dari kelas? dari kelas HKI 5F. Oh, boleh geser ke sini Mas? Oh iya. Jadi gini Mas, bagaimana pendapat Mas terkait perubahan syarat minimum usia capres atau cawapres yang terjadi saat ini? Terkait batas usia minimum ya Mas ya. Menurut saya sih sah-sah saja ya Mas ya terkait perubahan tersebut. Dikarenakan apa? Mendorong partisipasi generasi muda dalam politik. Dengan menurunkan batas usia minimum, lebih banyak calon pemimpin dari kalangan muda bisa berpartisipasi dalam bidang politik nasional tentunya. Generasi muda pada umumnya lebih akrab dengan perkembangan teknologi dan isu-isu global yang modern seperti ekonomi digital, lingkungan, dan hak asasi manusia. Begitu Mas. Oh, jadi intinya gimana? Masnya setuju atau tidak dengan hal tersebut? Oh, tentunya saya sangat setuju dalam perubahan batas minimum usia ini, karena terhadap perubahan syarat usia minimum dapat didukung dengan pertimbangan prinsip keadilan dan perkembangan demokrasi dan adaptasi terhadap tantangan masa depan. Dengan menurunkan batas usia minimum bisa menjadi langkah strategis untuk mendorong regenerasi kepemimpinan muda di masa yang akan mendatang Mas. Gitu. Oh gitu ya. Baik kalau gitu terima kasih ya Mas. Baik Mas. Yuk. Demikianlah pendapat dari kelompok kami mengenai perubahan batas usia capres dan cawapres. Saya Eka Ardiansa, Sama Rizky Ramdhani Setiawan. saya Dimas Gahadana, Saya Denis Praditya. Saya Bapak Agung Burhanuddin. saya mewakili semuanya. Bila mana ada salah kata atau ucapan yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Bila itu berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.